Yo, what's up bre? Selamat datang kembali di channel Nonton Terus. Gimana nih kabar lo? Semoga tetap pada baik-baik aja ya bre. Dan untuk menemani lo semua, kali ini gue akan menceritakan alur film tahun 2017 berjudul 47 Meters Down in the Deep yang digarap sama sutradara Johannes Robert dan peran utamanya adalah Claire Holt dan Mandy Moore dengan memiliki rating di IMDb sebesar 5,7. Ini lumayan lah ya kalau buat genre survival horror gitu. Oke, film ini bercerita tentang dua cewek yang lagi liburan dan melakukan illegal cage diving, di mana kurungan itu mengalami kerusakan yang mengakibatkan mereka harus jatuh ke kedalaman 47 meter di bawah laut dan terjebak di sana bersama hiu besar yang ganas pula bre. So, seperti apa perjuangan mereka agar bisa selamat? Makanya nonton terus. Tapi sebelum gue lanjutin nih, mendingan lo subscribe dulu channel ini deh. Udah? Oke, kalau gitu langsung aja gue mulai alur cerita dari film 47 Meters Down. Film ini dimulai dengan memperlihatkan keceriaan kakak beradik yang lagi berenang. Mereka bersenang-senang di kolam renang itu, di mana si adiknya ini yang bernama Kate mengagetkan kakaknya bernama Lisa dengan candaan ala-ala hiu gitu bre. Dari situ Kate mengatakan kalau dia bosan dengan kegiatan liburannya yang gitu-gitu aja. Tapi Lisa malah pergi ke kamar dan beralasan mau menelpon pacarnya daripada mendengarkan omongan adiknya itu. Dan film ini pun dimulai. Kemudian scene berganti ke sebuah obrolan antara Kate dan Lisa. Mereka bersulang dan Kate ini berterima kasih karena Lisa udah ngajak dia berlibur. Di situ Kate menyinggung soal pacar Lisa yang gak bisa datang dan Lisa pun tersenyum agar terlihat tidak terjadi apa-apa. Malam hari pun tiba. Kate terbangun dari tidurnya karena mendengar suara tangisan kakaknya. Kate pun segera menghampiri Lisa yang ternyata dia lagi sedih karena sebenarnya Lisa ini berbohong soal pacarnya bre. Stuart gak bisa datang karena mereka itu udah putus dan alasan Lisa liburan itu untuk ngajak pacarnya balikan, tapi semuanya gagal. Nah, Kate yang melihat kakaknya lagi termehek-mehek gitu, kemudian mengajaknya keluar untuk pergi dugem. Singkatnya sampailah mereka ke tempat pesta pantai gitu lah bre. Di sana mereka mabuk-mabukan dan bercengkrama dengan cowok yang baru dikenalnya. Tentu aja hal itu membuat Lisa bisa melupakan apa yang lagi dia rasain. Dan saking senengnya sampai gak terasa hari itu udah pagi. Malam harinya mereka bertemu lagi dengan laki-laki yang bersama mereka semalam. Di obrolan mereka, para cowok ini menceritakan tentang hal gila yang sering mereka lakukan di akhir pekan bre, yaitu berenang bersama hiu. Lalu mereka pun mengajak Kate dan Lisa ini untuk mencoba hal ekstrim itu. Nah, saat Lisa merasa takut dengan hal yang akan dicobanya ini, Kate terus membujuknya sampai kakaknya ini mau untuk melakukannya. Dan pada akhirnya Lisa pun mau untuk pergi menyelam bersama mereka. Keesokan harinya, mereka semua pun berkumpul dan menunggu kapal yang akan menjemput mereka ke tempat hiu itu. Gak lama kemudian, sang kapten yang bernama Taylor itu datang untuk membawa mereka. Tapi di sini Lisa ngerasa takut lagi untuk melakukan cage diving itu. Ditambah kegiatan yang mereka lakukan ini menurut Lisa adalah nggak resmi, alias ilegal bre. Namun Kate meyakinkan Lisa kalau semuanya ya bakalan baik-baik aja. Lisa yang udah percaya akhirnya kembali tenang, dan mereka pun langsung menuju kapal yang lebih besar untuk membawa mereka ke tengah laut. Sesampainya di kapal itu, Lisa merasa nggak aman karena kapal dan kurungan menyelam mereka terlihat seperti nggak layak pakai karena kondisinya yang sudah berkarat. Tapi temennya bisa membuat Lisa melupakan ketakutannya itu dengan berjanji kalau kegiatan ini akan sangat menyenangkan. Lalu kapal itu pun langsung gaspol ke tengah laut bre. Kemudian, ketika mereka sudah tiba di lokasi hiu itu berada, mereka langsung melemparkan umpan berupa darah ikan untuk memancing hiu itu keluar dan menghampiri mereka. Gak lama setelah itu hiunya benar-benar datang bre, mendekati ke arah kapal. Mereka pun sangat excited karena belum pernah melihat hiu sebesar itu secara langsung. Tetapi saat momen itu berlangsung, ternyata Lisa udah gak ada di situ. Dan Kate segera mencari Lisa yang ternyata dia lagi muntah di dalam kapal. Kali ini doi udah benar-benar takut banget dengan aksi yang akan mereka lakukan nanti. Dan Kate terus saja ngebujuk kakaknya ini untuk melakukan cage diving itu bre. Dan lagi-lagi Lisa ini kembali terbujuk oleh rayuan Kate untuk melihat hiu itu dari dekat. Setelah itu mereka pun kembali ke dek kapal dan melihat cowok-cowok ini sudah siap untuk melakukan penyelaman. Sang kapten juga mempersiapkan semuanya dengan hati-hati. Nah, ketika mereka udah masuk ke dalam kandang, Kate dan Lisa yang berada di atas ngelihat sosok hiu besar datang menghampiri kandang itu. Lisa pun takut karena dia baru pertama kali melihat hiu sebesar itu. Kemudian sang kapten menyuruh mereka untuk berganti baju dan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kandang. Setelah para cowok ini selesai,
Lalu Tyler pun membantu Lisa menggunakan perlengkapan selamnya sambil memberikan teori dasar ketika berada di bawah air dan memberitahu agar Lisa ini bisa menghemat oksigen karena dia ini terlalu panik bre, jadi nafasnya itu nggak beraturan. Kemudian setelah mendengarkan Tyler, Kate dan Lisa segera menuju ke atas kandang. Tapi sebelum masuk, Kate meminjam kamera teman cowoknya itu untuk mengabadikan momen ini bersama Hugh di bawah sana. Lalu mereka pun segera memasuki kandang dan akan turun ke bawah sedalam 5 meter, seperti yang Tyler bilang. Saat udah di kedalaman 5 meter, mereka sangat terpesona dengan keindahan yang ada di bawah sana bre, sehingga Lisa yang tadinya takut pun jadi nggak takut lagi. Kemudian dari radio, terdengar suara Tyler yang akan memancing Hugh ini untuk mendekati mereka berdua. Kate dan Lisa pun gak sabar untuk menanti Hugh itu datang. Sambil menunggu, mereka pun berselfie ria dulu, sampai akhirnya Lisa gak sengaja menjatuhkan kameranya. Dan yang mereka nanti pun datang. Kate dan Lisa pun kaget karena dari arah bawah Hugh itu tiba-tiba muncul dan memakan kamera yang mereka jatuhkan. Mereka pun sangat terpesona dengan penampakan hiu yang sangat besar di depan mereka. Sampai-sampai ada satu ekor hiu lagi yang datang menghampiri mereka berdua. Dan saat Kate menantang Lisa untuk menyentuhnya, hal buruk pun terjadi. Tiba-tiba terjadi hentakan yang membuat kandangnya sedikit turun. Kemudian Tyler menghubungi mereka dan bilang kalau itu hanya masalah katrolnya yang sedikit tergelincir. Di sini Lisa udah ketakutan karena kejadian barusan bre, dan ingin menyudahi penyelaman ini dan naik lagi ke atas. Namun Kate gak setuju dengan kakaknya, tetapi Tyler akan tetap mengangkat kandangnya itu dan membawa mereka ke atas. Nah, saat mereka udah mendekati permukaan, hal yang lebih buruk lagi pun tiba-tiba terjadi. Katrol yang mengangkat kandang itu bergerak lagi, dan karena besi penahannya sudah rapuh sehingga membuat kandangnya itu turun lagi bre, dan semakin tenggelam jauh ke bawah laut. Sampai akhirnya sempat tertahan sebentar oleh tali katrol yang masih nyangkut di ujung tiang. Nah, karena tiang yang ada di kapal itu juga udah gak kuat menahan, tiang itu pun akhirnya ikut jatuh bersama kandangnya ke dasar laut sedalam 47 meter. Suasana mencekam dan dinginnya air mereka rasakan di bawah laut yang gelap itu. Lisa yang masih pingsan terlihat mengeluarkan darah dari hidungnya. Kate yang berada di sampingnya pun berusaha menyadarkan kakaknya itu bre, tetapi darahnya ini malah menyebar ke segala arah, dan itu bisa memancing hiu datang ke tempat mereka. Kemudian akhirnya Lisa tersadar, dan dia panik ketika mengetahui kalau mereka itu lagi terjebak di dalam kandang dan berada di dasar laut. Lalu Kate berusaha menenangkan Lisa agar dia bisa menghemat oksigennya untuk bernafas. Ketika suasananya udah sedikit tenang, Kate mendengar suara Tyler yang mencoba menghubunginya dari atas kapal. Mereka pun berteriak-teriak meminta tolong, tapi karena jaraknya yang lumayan jauh, jadinya sinyal radio itu terdengar putus-putus. Di sini Kate berencana untuk mendekatkan sinyal radionya dengan cara berenang ke atas. Namun Lisa yang takut mengatakan bagaimana kalau hiu datang. Kate yang masih dengan rencananya itu menenangkan Lisa dengan berkata kalau dirinya hanya berenang gak jauh dari kandang dan berjanji kalau dirinya bakalan baik-baik aja dan gak akan meninggalkan Lisa. Namun sayangnya ketika Kate ingin keluar dari kandang itu, tiang yang tadi ikut terjatuh menghalangi pintu keluarnya bre. Sehingga Kate harus keluar melalui celah kandang. Namun karena celahnya itu terlalu sempit, Kate harus melepaskan peralatan selamnya. Dan akhirnya dia pun berhasil keluar dari kandang itu. Kemudian dia bergegas untuk menggeser tiang yang menghalangi pintu kandang, sementara Lisa berusaha untuk mengawasi keadaan di sekitarnya. Dan akhirnya Kate pun berhasil menggesernya. Lalu dari situ dia pun langsung pergi ke atas untuk mendekatkan sinyal radionya. Nah, semakin dia berenang menjauhi kandang, sinyal radio itu semakin tertangkap dengan jelas. Kate bisa menghubungi Tyler yang berada di atas. Lalu dia memberitahu tentang keadaan mereka di bawah sana dan meminta Tyler untuk segera menolongnya. Kemudian Tyler pun menyuruh Kate untuk balik lagi ke dalam kandang dan menunggu temannya datang membawa derek cadangan. Di sini Tyler berpesan, apapun yang Kate dan Lisa lakukan, jangan pernah mencoba untuk berenang ke permukaan, karena hal itu bisa menyebabkan dekompresi, yang dimana nitrogen dalam tubuh akan menyumbat pembuluh darah. Setelah mengetahui hal itu, Kate kembali ke bawah lalu masuk ke dalam kandang dan memberitahu Lisa mengenai kabar ini. Lisa yang mendengarnya pun agak sedikit lega bre, karena sebentar lagi mereka akan ditolong dan terbebas dari malapetaka ini. Kemudian Kate mengatakan kepada Lisa untuk menghemat oksigennya sambil menunggu bantuan itu datang. Nah, saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba aja terdengar suara kapal yang bergerak. Mereka berpikir kalau teman-temannya itu pergi meninggalkan mereka. Dan dalam situasi yang panik kayak gitu, Kate berenang ke atas lagi untuk mencoba menghubungi Tyler. Tapi sayangnya nggak ada yang menjawab panggilannya. Sampai akhirnya Kate ini dikagetkan oleh seekor hiu yang tiba-tiba datang dari arah bawah. Please, someone answer me. Kate yang panik langsung buru-buru berenang menuju kandang lagi. Namun saat mau masuk ke dalam kandang, pintunya itu tersangkut rantai sehingga Kate kesulitan untuk membukanya.
Dan Hiu itu masih memburu serta melakukan serangannya lagi kepada Cat. Namun Cat berhasil selamat dari serangan Hiu itu. Hiu itu pun gak berhenti nyerang mereka bre, sampai membuat kandangnya ini hampir jebol karena gak kuat menahan serangan hiu tersebut. Mereka yang makin ketakutan karena serangan hiu itu hanya bisa pasrah di dalam kandang. Nah, di sini Lisa malah mau memaksakan diri untuk berenang ke permukaan, tapi Cat melarangnya dan kemudian menjelaskan tentang masalah dekompresi kepada Lisa, yang dimana mereka harus berenang secara perlahan dan berhenti bertahap selama 5 menit sebelum sampai ke permukaan. Dan tentu aja hal itu sangat gak memungkinkan untuk dilakukan bre, karena ada banyak hiu besar yang berkeliaran di sekitar mereka. Lisa yang mendengar hal itu pun ketakutan dan berpikir kalau dia akan mati di sini. Ditambah lagi oksigennya hanya tersisa 80 bar, dimana pada kedalaman ini waktu bernafas Lisa tinggal 20 menit. Sedangkan oksigen Cat jauh lebih rendah lagi, yaitu tersisa 30 bar. Kemudian Cat kembali mendengar suara panggilan yang putus-putus, dan dari jauh mereka melihat ada orang turun menyelam membawa senter. Mereka mengira itu adalah Javier, tapi penyelam ini terlihat gak berenang menuju ke arah mereka dan malah seperti kayak orang bingung. Melihat keadaan yang udah mendesak dan sisa oksigen yang semakin berkurang, Lisa pun memberanikan diri untuk berenang menuju ke tempat senter itu berada. Tapi sebelum pergi, Cat sedikit memberikan arahan agar Lisa tetap berenang di dasar laut. Setelah itu dia pun langsung pergi. Namun ketika Lisa baru menyusuri dasar laut, tiba-tiba aja hiu itu datang mengejarnya. Lisa yang panik lalu berenang menuju bebatuan. Nah, saat mengira dirinya itu udah aman, dia dikagetin lagi sama hiu itu bre, yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Lisa pun berenang lagi dan bersembunyi di balik batu, dan dia selamat dari kejaran hiu itu. Kemudian Lisa melanjutkan perjalanannya lagi, sampai akhirnya dia berada di tepi jurang. Nah, karena keadaannya yang sudah sangat-sangat mendesak, Lisa pun memberanikan dirinya untuk melewati jurang itu. Dan ketika udah sampai ke tempat senter itu, dia nggak ketemu sama temennya. Nah, saat Lisa celingak-celinguk mencari pemilik senter itu, dia menyadari kalau dirinya itu tersesat karena di sana sangat gelap bre, dan dia kesusahan mencari arah untuk balik lagi ke kandang. Lisa pun jadi panik karena komunikasi dengan Cat juga ikut terputus. Di tengah kebingungannya, dia mencoba untuk membuat keputusan dan gak tahu ke arah mana dia berenang, sampai-sampai hiu ini datang lagi bre. Dan ketika Lisa kaget, tiba-tiba temennya itu datang dan mengatakan untuk segera balik ke kandang. Lisa yang ketakutan melarikan diri ke arah yang dia juga nggak tahu itu kemana. Nah, beruntungnya ternyata arah Lisa ini benar. Dia balik lagi ke tepi jurang. Dan saat dia mencari keberadaan Cat, Lisa terkejut karena dikagetkan dengan kedatangan mayat temannya. Lalu dia pun memeriksa oksigen yang dipakai temannya itu. Namun sayangnya oksigen itu udah habis. Kemudian Lisa mengambil tali derek yang dibawa temannya, serta membawa barang-barang yang mereka perlukan. Singkat cerita, Lisa berhasil kembali ke tempat Cat dan langsung mengaitkan tali itu ke kandang. Kemudian Lisa bergegas pergi ke atas untuk memberitahu Taylor kalau kandangnya udah siap untuk diangkat. Setelah itu Taylor segera menarik kandang itu ke atas. Mereka berdua pun merasakan kebahagiaan karena sebentar lagi mereka akan benar-benar selamat dari malapetaka ini bre. Akan tetapi semua itu gak berjalan seperti yang mereka bayangkan. Tali yang membawa kandang itu nggak kuat menariknya ke atas sehingga tali itu putus lagi. Kandangnya pun kembali terjatuh dan menyebabkan kaki Lisa terjepit. Malapetaka yang sesungguhnya akan menanti mereka setelah ini bre. Kondisi yang sangat gak beruntung ini membuat Cat terpaksa harus pergi ke atas lagi karena persediaan oksigen dia udah sangat tipis dan meminta Taylor untuk mengirimkan tabung oksigen lagi. Namun Taylor kembali berpesan, mengganti tabung oksigen kedua kali akan ada efek samping narkosis nitrogen secara tiba-tiba, yaitu mereka akan memiliki resiko berhalusinasi. Dan itulah alasan Taylor kenapa sebelumnya dia nggak ngasih oksigen cadangan ke mereka. Kemudian Taylor juga mengatakan kalau dia sudah menghubungi penjaga pantai untuk penyelamatan laut dalam dan akan sampai ke tempat itu kurang dari 1 jam. Mereka berdua pun hanya bisa menunggu di dalam kandang dengan hiu di sekitarnya yang bisa menyerang mereka kapan aja. Gak lama kemudian, Taylor mengirimkan tangki oksigen yang jatuh di sekitar kandang. Lalu Cat pun segera mengambilnya dan langsung cepat-cepat mengganti tabung oksigennya yang udah hampir habis itu. Seketika dia pun lega karena bisa bernafas lebih lama lagi. Dan di situ Taylor ternyata juga mengirimkan beberapa suar. Cat pun membawanya dan bergegas balik lagi ke kandang. Nah, saat berada di depan kandang, hiu itu tiba-tiba lewat dan berada di situ, sehingga membuat Cat harus berhati-hati saat hiu itu berenang tepat di atasnya. Setelah mengira kalau hiu itu udah pergi, Cat segera membawa tabung oksigennya ke kandang. Akan tetapi hal buruk pun terjadi. Cat yang gak menyadari hiu itu datang tiba-tiba memakan dan membawanya pergi. Sementara Lisa hanya bisa menangis saat melihat adiknya dimakan sama hiu itu.
Keadaannya pun jadi makin kacau, bre. Lisa yang tinggal sendiri di bawah sana harus bisa bertahan hidup dengan kaki yang masih terjepit. Meskipun dia udah mencoba untuk melepaskan kakinya itu, tapi usahanya gagal. Ditambah lagi sisa oksigen yang dia punya hanya tinggal sedikit dan mengharuskan Lisa mengambil tabung oksigennya yang ada tepat di depan kandang. Nah, karena Lisa nggak bisa untuk menggapainya, dia menggunakan bantuan senjata panah. Namun ketika dia mau mengambil senjatanya, dia terkena ujung panahnya itu yang mengakibatkan tangan Lisa berdarah. Karena waktu yang semakin mendesak, Lisa tetap berusaha untuk mengambil tabung itu menggunakan panah. Akhirnya Lisa pun berhasil mengambilnya tepat waktu dan langsung menggunakannya. Dia bisa kembali bernafas dengan lega, bre, dan ada harapan dia bisa selamat dari musibah ini. Nah, singkat cerita dia mendengar suara panggilan dari Cat yang mengatakan kalau dia berhasil melarikan diri dari serangan hiu tadi. Dan sekarang dia sedang terluka ditambah tabung oksigennya mengalami kebocoran hingga tersisa 30 bar. Lisa pun berusaha untuk menyelamatkan adiknya itu. Dengan bermodalkan BCD, dia mengangkat kandang yang menjepit kakinya. Setelah itu dia langsung bergegas menghampiri Cat yang posisinya nggak jauh dari kandang. Dan Lisa menemukan Cat yang benar-benar lagi terluka parah. Lisa pun segera membawa Cat untuk menuju ke atas. Dengan bermodalkan senter dan suar, mereka melewati gelapnya perjalanan menuju permukaan. Setelah di kedalaman sekitar 40 meter, mereka bisa menghubungi Taylor. Meskipun si Taylor ini menyuruh mereka tetap berada di kandang, mereka nggak punya pilihan lain karena kondisi Cat yang terluka parah. Kemudian Taylor menyuruh mereka untuk berenang secara perlahan agar menghindari terjadinya dekompresi. Dan ketika mereka berada di kedalaman 20 meter, Taylor menyuruhnya untuk diam selama 5 menit supaya nitrogen dalam tubuh itu keluar. Tapi sialnya, suar yang mereka pakai itu malah mati. Dan karena panik, Cat menjatuhkan suar cadangannya. Kemudian Lisa pun dengan cepat mengambil suara yang terakhir. Dan saat dinyalakan, di situ udah banyak hiu, bre. Mereka pun kaget sekaget-kagetnya dan berusaha untuk menghindari serangan hiu-hiu itu. Namun karena jumlah hiunya terlalu banyak, mereka nggak bisa lagi bertahan di sana. Dan Taylor menyuruhnya untuk naik ke atas dengan melepaskan baju selamnya. Pada akhirnya cara yang digunakan itu berhasil. Hiunya terkecoh mengikuti BCD yang mereka lepaskan. Dan mereka pun berhasil sampai ke permukaan. Akan tetapi bahaya itu belum berhenti sampai di sini, bre. Saat Taylor melemparkan pelampung untuk menyelamatkan mereka, tiba-tiba hiu ini menggigit kaki Lisa sehingga terjadi pendarahan yang cukup parah. Tapi nggak tahu kenapa hiu ini melepaskannya dan itu menjadi kesempatan buat Taylor untuk menarik pelampungnya. Ketika mereka sedang menaiki kapal, hiu ini kembali menggigit kaki Lisa, namun kali ini dia ditarik ke dalam air. Nah, karena saking paniknya, Lisa ini nggak berontak dan mencongkel mata hiu itu sehingga dia bisa terlepas dari gigitannya. Kemudian, mereka pun berhasil menaiki kapal dan segera diberikan pertolongan oleh Taylor dan teman-temannya. Ketika sedang diobati, ada sesuatu yang aneh. Lisa melihat tangannya itu seperti berbayang. Dan ternyata, Lisa ini lagi berhalusinasi, bre. Seperti yang sebelumnya Taylor bilang, kalau dia menggunakan 2 kali tabung oksigen akan meningkatkan resiko halusinasi. Dan itulah yang dialami Lisa saat ini. Dia masih berada di kedalaman laut dengan kenyataan kalau adiknya itu udah meninggoy. Gak lama setelah itu datanglah para penjaga pantai yang menyelamatkan Lisa. Kemudian mereka pun segera membawanya ke permukaan dengan selamat. Dan film ini pun tamat. Gimana, bre, filmnya? Gue bilang sih ini keren ya. Dan kalau menurut gue ini recommended banget buat lo tonton. Soalnya jarang banget film yang gambarnya itu nyata, terus ceritanya survival tentang hiu gitu. Jarang banget asli dah. Tapi kalau yang ratingnya di bawah 3 sih ada banyak. Cuman ya gitu, kagak jelas. Oh ya, BTW ini ada sequelnya sih, bre. Dan nextnya bakalan gue bahas lagi deh. Makanya lo subscribe channel ini biar lo gak ketinggalan film-film lainnya yang bakalan gue bahas. Oke, sebagai penutup mungkin segitu aja alur cerita film kali ini. Dan sampai ketemu lagi sama gue di film selanjutnya. Bye-bye.